Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Ayu Wirawati dengan NPM 2313031015. Di sini saya akan menjelaskan peran akuntansi sektor publik di era digitalisasi dan bagaimanakah mensinergikan konten atau bahan kajian akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran di sekolah, khususnya melalui mapel ekonomi. Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah cabang dari akuntansi yang fokus pada entitas dan organisasi yang beroperasi di sektor publik. Tujuan utama adalah untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan agar digunakan untuk pengambilan keputusan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan entitas publik. Ini mencangkup pemantauan pengeluaran, pendapatan, serta aset dan kewajiban entitas sektor publik. Peran akuntansi sektor publik era digital. Salah satu peran akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Akuntan berperan sebagai pendukung dan memberikan analis terhadap sebab akibat kebijaksanaan manajemen perusahaan yang akan terlihat jelas pada saat auditor publik untuk melakukan audit keuangan dan manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para investornya, terutama dalam menghadapi perusahaan lingkungan bisnis. Akuntansi digital merupakan transformasi digital pengelolaan keuangan perusahaan yang mengacu pada informasi akuntansi dalam format digital. Sistem informasi akuntansi menjadi cara dalam digitalisasi akuntansi agar perusahaan mampu mengoptimalkan bisnisnya. Akuntan di era digital bertugas menyediakan pemahaman dan informasi yang akurat terhadap data, yaitu mengerjakan analis statistik, memeriksa kualitas sebuah data, dan menginterpretasikan hasil pengelolaan data. Faktor yang membuat peran profesi akuntan semakin luas di era digital, perkembangan teknologi dan inovasi seolah berkejaran dengan waktu, diantaranya yaitu kemajuan teknologi dan perkembangan SDA. Bagaimanakah mensinergikan konten atau bahan kajian akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran di sekolah, khususnya melalui mapel ekonomi? Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan dari berbagai informasi yang nantinya digunakan sebagai penelitian dan pengambilan keputusan yang berguna bagi suatu perusahaan atau pihak yang akan menggunakan informasi tersebut. Pada mata pelajaran ekonomi, tentu saja juga mempelajari tentang akuntansi, lalu mengenalkan kepada siswa tentang karakteristik dari akun sektor publik itu sendiri. Untuk mensinergikan bahan kajian akuntansi sektor publik dalam pembelajaran sekolah adalah yang pertama, memberikan penjelasan terkait gambar umum sektor publik. Yang kedua, memberikan penjelasan terkait regulasi keuangan sektor publik. Yang ketiga, memberikan penjelasan terkait kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang keempat, menjelaskan standar akuntansi sektor publik. Yang kelima, menjelaskan penganggaran sektor publik. Yang keenam, menjelaskan siklus akuntansi sektor publik. Yang ketujuh, menjelaskan siklus akuntansi sektor publik pada pemerintahan pusat dan daerah. Yang kedelapan, menjelaskan penyajian laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan akuntansi sektor publik memiliki karakteristik informasi yang dapat digunakan mudah dipahami oleh semua pihak-pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, salah satu komponen kerja akuntansi sektor publik lembaga pemerintahan adalah pendidikan dan sekolah. Oleh sebab itu, akuntansi sektor publik yaitu akuntansi pendidikan diterapkan di sekolah sebagai implementasi dari akuntansi sektor publik. Di sini ada beberapa karakteristik, diantaranya ada transparansi, yaitu karakter yang terbentuk karena adanya kebebasan dalam memperoleh informasi. Transparansi berarti adanya keterbukaan informasi. Karakter ini terbentuk karena masyarakat diberi kebebasan untuk mengetahui bagaimana lembaga publik mengelola keuangan. Contohnya,
Misalnya sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS secara jelas kepada orang tua. Yang kedua, participation atau partisipasi adalah karakter yang berbentuk karena adanya kebebasan dalam bersosialisasi, berbicara, dan berpartisipasi secara konstruktif. Nah, jadi karakter yang muncul karena masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat ini, misalnya masyarakat itu boleh berdiskusi, menyampaikan pendapat, menyampaikan masukan, bertanya, atau ikut mendukung program yang dibuat pemerintah. Contohnya komite sekolah untuk membahas prioritas penggunaan dana sekolah. Yang ketiga itu ada accountability atau akuntabilitas, yaitu ada karakter yang terwujud karena rasa tanggung jawab yang nyata terhadap publik, yaitu misalnya uang digunakan untuk apa, kepada siapa dipertanggungjawabkan, dan bagaimana hasilnya. Contohnya sekolah membuat laporan pertanggungjawaban lengkap setiap akhir semester. Itulah penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.